Halo sobat, selamat datang kembali di channel Movie Freak ID. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Train to Busan. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang wabah virus yang terjadi di Korea Selatan. Dan virus tersebut berhasil memasuki sebuah kereta yang sedang menuju ke Busan. Gimanakah perjuangan sang pria tampan yang diperankan oleh Gong Yoo? Apakah berhasil selamat dari serbuan para zombie? Oke guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita berteman terlebih dahulu dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kendaraan yang melewati pintu tol dan kemudian kendaraan itu disemprot desinfektan oleh petugas berpakaian APD lengkap. Petugas itu menjelaskan bahwa ada kebocoran kecil di perusahaan biotech dan pengemudi itu marah karena telah mengganggu perjalanannya dan bisa menyebabkan hewan ternak yang dibawanya mati jika terlambat pengiriman. Di perjalanan, pengemudi itu mendapat panggilan telepon dan hendak mengambilnya di bawah kursi dan tiba-tiba dia menabrak rusa yang hendak menyeberang jalan. Setelah dicek oleh pengemudi tersebut, rusa itu kelihatannya sudah mati guys. Dan secara mengejutkan, rusa tersebut tiba-tiba berdiri dan hidup lagi. Wow, konspirasi apa lagi ini? Dan film pun dimulai. Scene berpindah ke sebuah ruangan kerja dan kita diperlihatkan seorang Hyung tampan yang sedang telepon dengan rekan kerjanya. Diketahui bahwa Hyung itu bernama Se-woo yang diperankan oleh Gong Yoo yang merupakan kembaran saya sih. Di dalam teleponnya dikatakan bahwa saham perusahaannya sedang merosot. Kemudian Se-woo menyalakan laptop dan melihat berita banyak ikan yang mati guys. Dan kemudian ada karyawannya yang masuk ke ruangan tersebut dan disuruh untuk menjual semua sahamnya. Dan Se-woo menanyakan tentang permainan apa yang sedang digemari anak-anak di tahun ini. Di tempat parkir dia sedang menelpon dengan istrinya. Sepertinya sedang ada masalah atau mungkin sudah berpisah dengan istrinya tersebut. Dan istrinya menyuruh Se-woo untuk mengantarkan anaknya ke tempatnya waktu ulang tahun anaknya itu. Kemudian Hyung tampan ini menghampiri kamar anaknya dan memberikan sebuah kado yang berupa Nintendo Wii. Dan raut wajah anaknya yang bernama Sun-ah ini sepertinya kecewa. Ternyata ulang tahun yang lalu sudah diberikan Nintendo Wii. Jadi dia memiliki 2 Nintendo Wii, sedangkan saya nggak punya sama sekali. Di waktu subuh, Se-woo mengantarkan anaknya pergi ke stasiun untuk pergi ke tempat ibunya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada mobil damkar yang lewat di depan mobilnya dan di seberang terlihat ada gedung apartemen yang terbakar. Setelah sampai di stasiun, Se-woo mengantarkan anaknya masuk ke kereta dan di salah satu gerbong kereta ada segerombolan anak SMA yang kelihatannya sedang study tour atau mungkin ikut lomba baseball gitu. Kemudian ada salah satu cewek yang ada di sana masuk dan duduk di dekat anak cowok. Sepertinya cewek itu menyukai cowok tersebut guys dengan menembak gitu loh, tapi si cowok itu malu-malu. Mbak cowok itu ya dijaga, jangan dirusak gitu loh. Scene kemudian berpindah lagi ke Hyung tampan tersebut guys. Sewaktu di dalam gerbong, Se-woo menerima telepon dari karyawannya dan mengatakan bahwa ada penyerangan di perusahaan Ansan, tapi belum diketahui penyerangan seperti apa. Saat kereta akan berangkat, tiba-tiba ada cewek yang sepertinya sakit nyelonong masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, si anak tadi yang bernama Sun-ah tadi melihat ke jendela dan tiba-tiba ada pegawai stasiun yang diserang oleh seseorang. Saat hendak melapor ke ayahnya, ternyata ayahnya sudah tertidur guys. Lelah banget ayahnya dan kereta pun berangkat. Sun-ah akan pergi ke toilet. Saat pegawai itu membuka salah satu toilet, ternyata di dalam toilet tersebut ada orang gila yang sedang bersembunyi. Dan orang gila itu mengatakan semua orang akan mati. Ya iyalah, semua orang akan mati. Siapa yang hidup pasti akan mati. Kemudian wanita yang terkena infeksi tadi berjalan di salah satu gerbong dan pingsan. Kemudian ada pegawai yang mendatangi wanita itu dan meminta bantuan. Di saat yang bersamaan, Se-woo terbangun dan mencari anaknya. Di telepon, pegawainya mengatakan bahwa penyerangan itu tidak hanya terjadi di Ansan, melainkan di seluruh wilayah Korea. Saat pegawai itu sedang asik dengan walkie-talkie-nya, tiba-tiba cewek yang terinfeksi tadi bangun dan menyerang pegawai tersebut. Kemudian pegawai yang digigit oleh cewek yang terinfeksi tadi berjalan menuju gerbong anak SMA. Dan akhirnya terjadi kekacauan di gerbong tersebut. Kepanikan mulai terjadi kereta itu guys. Pegawai kereta mulai mengevakuasi penumpang di gerbong lain.
dan Seng-wook yang berhasil menemukan anaknya kemudian berlari menuju gerbong yang masih aman dengan dikejar oleh puluhan zombie barbar. Kemudian pria berbadan besar tadi yang sedang menemani istrinya di toilet, tiba-tiba ada zombie yang berhasil masuk dan menerobos ke tempat itu dan pria itu pun diserangnya. Kemudian sang istri disuruh berlari ke gerbong depan, kemudian disusul oleh pria yang berbadan besar tadi. Dan akhirnya mereka berhasil selamat dan menutup pintu gerbong. Kemudian istri yang cerdas itu menutup pintu itu dengan koran agar para zombie tidak dapat melihat mereka. Di radio kereta diberitahukan bahwa mereka tidak dapat berhenti di stasiun Cheonan karena situasi yang tidak memungkinkan. Kemudian Seng-wook mendapat panggilan telepon dari ibunya. Dari suara ibunya sepertinya ibunya sudah tergigit oleh zombie. Waktu melewati salah satu stasiun terlihat orang meminta tolong dan kemudian orang-orang tersebut diserang oleh gerombolan zombie yang haus akan kasih sayang, guys. Diberitakan di TV bahwa kejadian ini sudah terjadi di seluruh Korea dan pihak militer pun sudah bertindak. Pemerintah menyarankan untuk tetap di rumah saja. 다행히도 현재 정부일 내에 마무리될 것으로 보입니다. 국민 여러분의 안전에는 Tiba-tiba di pengumuman bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon karena pihak militer sudah mengamankan daerah di sana. Di gerbong lain, Seng-wook menelpon temannya dan bertanya apakah benar militer berada di Daejeon dan temannya membenarkan pertanyaan dari Seng-wook. Kemudian Seng-wook meminta bantuan temannya agar setelah sampai di Daejeon bisa langsung pergi tanpa dikarantina. Dan temannya menyanggupi dengan diiming-imingi imbalan oleh Seng-wook. Sesampainya di stasiun Daejeon, stasiun itu terlihat sepi. Tidak terlihat satu orang pun di sana dan orang-orang pun keluar dari kereta. Saat orang-orang tersebut berjalan beriringan, tiba-tiba Seng-wook menuju tempat yang berbeda bersama anaknya. Saat para penumpang yang lain turun dari elevator, terlihat para tentara sudah menunggu di bawah. Dan ternyata para tentara tersebut sudah menjadi zombie dan kemudian menyerang orang-orang tadi, guys. Kemudian Sun-ah yang tertinggal di belakang hendak dicaplok zombie tiba-tiba diselamatkan oleh pria gendut tadi. Kemudian mereka berlari ke belakang pintu dan menutup pintu. Jendela dan pintu di sana tidak kuat menahan gempuran para zombie. Dan pintu jendela kemudian pecah. Tertinggal Seng-wook, pria gendut dan satu anak SMA yang tertinggal kereta. Tapi akhirnya mereka bisa menyusul kereta tersebut. Dan di dalam kereta, sang masinis mengatakan bahwa kereta akan terus melaju sampai ke Busan. Kemudian Seng-wook, Seung-hwa, dan Yong-guk menelpon pasangannya masing-masing yang terjebak di dalam toilet. Dan mereka bertiga akan menyelamatkan dengan modal nekat dan barang seadanya. Mereka menerobos ke gerbong 12. Akhirnya aksi penyelamatan pun dimulai. Terjadi tawuran antara human melawan zombie. Terjadi saling pukul dan adu jotos di antara mereka. Kemudian mereka sampai di gerbong selanjutnya berisi teman-teman si anak SMA tadi. Kelihatannya si anak SMA ini ragu untuk mengajar temannya sendiri, guys, yang sudah menjadi zombie. Pada waktu kereta melewati terowongan, tiba-tiba para zombie tadi sepertinya buta, tidak dapat melihat mereka bertiga. Dan akhirnya mereka selamat sekali lagi. Saat mereka hendak menuju gerbong selanjutnya, mereka menggunakan trik terowongan gelap dan akhirnya berhasil menemukan istri dan anaknya yang bersembunyi di dalam toilet. Dan ketika anak SMA tadi menghubungi pasangannya, orang yang bernama Yong-suk yang menggunakan jas melarangnya dan memprovokasi penumpang lain agar tidak membukakan pintu, dan sepertinya provokasinya berhasil. Saat melewati terowongan, mereka mulai bergerak dan menaiki tempat barang yang ada di atas dudukan penumpang. Dengan sangat hati-hati mereka merangkak di antara para zombie. Saat orang gila tadi akan turun di atas, tiba-tiba dia terpeleset dan Seng-wook menolongnya. Kemudian kereta sudah keluar dari goa dan para zombie mulai aktif kembali. Dan Seng-wook dan orang gila tadi bersembunyi di sela-sela kursi penumpang. Saat hendak akan pergi, tiba-tiba orang gila tadi menginjak kaleng minuman dan membuat para zombie itu berlari menuju mereka.
ketika hendak membuka pintu dan menuju gerbong yang aman, ternyata pintunya sudah disabotase oleh para penumpang lain guys. Dan pacar anak SMA tadi yang bernama Jinhae disekap dan teleponnya dihancurkan. Mereka berusaha masuk dengan menghancurkan kacanya dan berhasil. Tapi saat mau masuk ke gerbong utama, si goblok Yongsuk terus menghalanginya. Di saat si gendut itu menghalangi pintunya, dia tergigit oleh zombie dan Sewuk disuruh pergi bersama istrinya, dan pintu itu akhirnya jebol dan si gendut itu menahan sekuat tenaganya. Dan aksi tahan menahan pintu akhirnya dimenangkan oleh tim Sewuk dan mereka segera masuk, tapi nenek-nenek yang ada di sana berhasil dimukbang oleh para zombie. Di dalam gerbong, Sewuk berhasil selamat dan segera memukul si gendut bodoh tadi guys. Dan si kampret gendut tadi masih sempat-sempatnya memfitnah Sewuk dengan mengatakan dirinya terinfeksi. Dan kemudian mereka semua mengusirnya ke gerbong depan. Dan para penumpang tersebut mengunci pintu itu dengan tali. Tiba-tiba salah satu anggota keluarga dari nenek yang sudah mendaji zombie tadi berjalan menuju pintu dan membuka pintu yang dipenuhi oleh zombie, dan bisa dipastikan mereka semua habis dimakan para zombie. Masinis kereta terus berusaha menghubungi Busan tapi gagal. Di kejauhan terlihat kota yang sudah hancur lebur karena serangan zombie. Mereka yang tersisa tinggal berenam. Kemudian Sewuk berusaha menghubungi istrinya tapi gagal. Sesaat kemudian Sewuk mendapat telepon dari temannya yang bernama Kim. Dia mengatakan bahwa kejadian bermula dari perusahaan YS Biotech, proyek yang dijalankan mereka berdua. Kemungkinan terjadi kebocoran yang ada di perusahaan tersebut guys. Tidak berselang lama kereta mengalami goncangan. Ternyata stasiun di Dengyu sudah hancur dan tidak bisa dilewati. Dengan terpaksa mereka harus mencari kereta lain, dan ternyata si brengsek itu masih hidup dan bersembunyi di dalam toilet. Masinis kereta keluar dan mencari kereta yang bisa digunakan. Kemudian Sewuk dan kawan-kawan keluar dari gerbong tersebut, dan akhirnya masinis yang tadi mencari kereta mendapatkan kereta yang bisa dijalankan. Di toilet, si goblok ini menumbalkan temannya agar dimakan zombie, agar dia bisa kabur. Di kejauhan ada kereta api melaju dengan cepat dan menabrak gerbong yang ada di sana. Dan Sewuk dan kawan-kawan terhimpit di antara gerbong kereta. Si anak SMA dan pacarnya selamat dan naik ke gerbong selanjutnya. Tiba-tiba si kampret itu muncul dan melemparkan pacarnya tadi ke zombie yang mengejar si kampret itu. Kemudian si kampret itu berhasil selamat dengan memecahkan kaca jendela kereta. Dan si cewek tadi mati di pelukan pacarnya, dan pacarnya itu pun ikutan mati setelah digigit oleh pacarnya yang sudah menjadi zombie. Di sisi lain, Sewuk ternyata selamat di antara gerbong-gerbong kereta. Si kampret tadi yang selamat tidak mengejar kereta yang dikendarai oleh masinis tadi, dan saat berlari kaki dari si kampret itu keseleo dan jatuh. Gobloknya lagi, si masinis tadi nolongin, dan yang bikin greget adalah si kampret itu mengorbanin masinis tadi agar dia dimakan oleh zombie dan dirinya kabur. Tapi untungnya si kampret itu juga tergigit oleh zombie. Di antara gerbong-gerbong tadi, Sewuk berhasil selamat melewati sela-sela gerbong. Kemudian kaca jendela kereta pecah dan menyebabkan zombie itu muncul dan mengejar mereka. Tapi si orang gila tadi menahannya. Orang gila itu lebih mulia dari si kampret berdasi tadi guys. Kemudian mereka bertiga berlari mengejar kereta tersebut dan diikuti oleh para zombie yang jumlahnya sama kayak supporter bola. Singkat cerita, mereka berhasil naik ke kereta itu dan zombie itu pun tidak menyerah sampai di sana. Salah satu zombie berhasil memegangi kereta dan akhirnya Sewuk dengan tendangan kaki seribunya berhasil menjatuhkan gerombolan zombie tadi. Di dalam ruangan masinis, si kampret tadi yang sudah terinfeksi berubah menjadi zombie. Terjadi pertarungan terakhir antara si kampret zombie dan si Hyung Sewuk. Di tengah perkelahian, tangan dari Sewuk tergigit, tapi akhirnya Sewuk berhasil melempar si gendut itu keluar dari kereta. Dan disinilah momen menyedihkannya guys. Sewuk memberitahu cara mengoperasikan kereta itu, dan Sewuk berpamitan ke Sun-ah anaknya untuk terakhir kalinya sebelum dia berubah menjadi Digimon. Salah, zombie maksudnya. Inilah ciri khas dari drakor guys. Ada serunya dan juga ada sedihnya. Kadang juga ada lucunya sih. Sebelum Hyung zombie Sewuk meloncat dari kereta, dia mengenang masa-masa bayi dari Sun-ah, dan kemudian Hyung zombie Sewuk jatuh dari kereta.
Dan film pun ini ditutup dengan Sun Ah dan Soo Geun, wanita hamil tadi, keluar dari kereta dan berjalan menuju terowongan. Terlihat di depan terowongan itu sudah banyak sekali mayat-mayat hasil perang melawan para zombie. Dan di balik terowongan tadi sudah ada pihak militer yang menunggu. Dan akhirnya mereka pun selamat. Oke guys, gimana cerita dari film Train to Busan kali ini? Semoga kalian suka ya. Dan pesan moral dari film ini adalah jangan sia-siakan waktumu untuk keluarga sebelum Anda berubah menjadi zombie. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini, dan sebelum menutup videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, saya pamit undur diri dulu dan bye-bye.